Di kampus, suasana kelas masih sepi karena Anna datang terlalu pagi. Ia diantar Stefan yang hendak ke kantor, makanya ia pagi-pagi sekali sudah sampai. "Widih, kenapa lo pakai shawl beginian?" Via yang baru datang mencolek. "Lo sakit?" sambungnya sambil menempelkan punggung tangannya di kening Anna. "Tidak," jawabnya cepat. "Lah terus, musim panas juga, gak gerah?" Via heran kenapa saat musim panas begini Anna mengenakan syal. Anna hanya mengangkat bahunya acuh membuat senyum jahil Via muncul. Saat Anna lengah ia menarik syal Anna dan sontak matanya membola. Astaga, mulutnya melongo melihat pemandangan di depannya. "Via," pekik Anna dan spontan ia menutup lehernya dengan tangannya. "Hahaha." Tawa Via menggelegar melihat leher Anna yang merah-merah, sedangkan Anna hanya diam menunduk malu. Untung saja kelas masih kosong, jika orang lain melihat maka habislah Anna menahan malu. "Lo udah unboxing?" Via menaik turunkan alisnya menggoda Anna. "Unboxing? Unboxing apa?" Anna langsung menoleh karena dia tidak paham pertanyaan Via. "Ya elah, polos amat nih sobat gue. Unboxing." Via memperagakan kedua jari tangannya saling menempel, namun Anna masih mengerutkan dahinya tidak paham. "Astaga Anna, lo udah lakukan hubungan badan sama laki lo?" Pekik Via geram karena Anna tidak paham-paham maksudnya. "Astaga Via," Anna membekap mulut Via sembari meneliti sekitar apakah ada orang atau tidak. Ia takut jika ada yang mendengar. Syukurlah tidak ada seorang pun membuat Anna bisa bernafas lega. "Kalau ngomong bisa dijaga gak sih?" ucap Anna kesal sembari melepas tangannya dari mulut Via. "Ye lagian lo gak paham-paham maksud gue. Jadi gimana? Sukses? Gimana rasanya, sakit gak?" Via memberondong pertanyaan sambil merapatkan duduknya dengan Anna. Ia ingin mendengar jelas. "Apaan sih kamu Via nanya begituan?" Wajah Anna memerah malu mendengarnya. Gimana rasanya? Beneran sakit gak kata orang-orang?" Via sangat penasaran ingin tahu. Mumpung ada sahabatnya yang sudah menikah jadi ia ingin tanya. "Gak terjadi apa-apa kok." Anna menceritakan kepada Via dengan sedikit berbisik, sontak saja membuat Via tertawa. Bagi Via itu sangatlah lucu. Tidak bisa ia bayangkan wajah Stefan menahan kekesalan di tengah gairah yang sedang memuncak. "Hahaha. Anna, kok bisa sih?" Via terus tertawa membuat Anna kesal dan memasukkan pulpen ke mulut Via. "Makanya diam, jangan ngeledek. Jadi ceritanya nih lo juga kecewa kan? Lo juga ngarep lebih kan?" Anna tidak menjawab karena ia pun bingung. Otaknya menolak namun hati dan juga tubuhnya menginginkan lebih. Ya wajarlah kalau dia menginginkannya, secara lo itu istrinya. Nunggu apa lagi sih Lona? Udah biarkan dia publish hubungan kalian. Entar dia bosan dan cari yang lain baru nyahok lo. Saran Via. "Jangan doain yang jelek dong Vi." Anna memberengut. "Makanya selesaikan semuanya." Saat jam istirahat Anna duduk sendirian di taman, sedangkan Via sedang berada di perpus. Ia tidak ikut Via karena ia mau menelpon kedua orang tuanya sebab tadi saat belajar ada panggilan tak terjawab dari nomor orang tuanya. Ia menekan nomor di ponselnya menghubungi orang tuanya, tak butuh waktu lama panggilannya pun diangkat. "Assalamualaikum Buk." "Waalaikumsalam Nak. Bagaimana kabar ibu sama bapak?" "Alhamdulillah baik Nak, bagaimana kabarmu dan suamimu?" "Alhamdulillah kami juga baik Buk, tadi ibu ada menelpon aku, maaf gak diangkat tadi Buk soalnya lagi belajar." "Gak apa Nak, ibu tadi hanya mau menanyakan kabar kamu saja, juga mau ngucapin makasih sama suami kamu, ibu sama bapak bener-bener gak enak." "Gak apa Buk, ibu sama bapak gak usah ngerasa gak enak.
Justru Mas Stefan akan kecewa jika bapak sama ibu menolak pemberiannya. Ucap Anna sambil tersenyum meski ibunya tidak dapat melihat itu. Sebelum pulang dari kampung Anna waktu itu Stefan membelikan beberapa petak tanah untuk kedua orang tua Anna. Ibu sama bapak Anna sebenarnya menolak karena merasa tidak enak, namun Stefan tetap kekeh untuk membelikannya dan baru kemarin semua surat dan berkas kepemilikan menjadi nama orang tua Anna siap. Ya sudah, kamu baik-baik di sana ya nak, jadilah istri yang soleha bagi suamimu ya nak. Definisi istri soleha itu seperti apa sih Buk? Istri baik dan soleha itu selalu melayani suami dengan baik, patuh dan tidak membantah perintah suami jika masih dalam kebaikan. Juga bila dipandang menenangkan hati suami. Termasuk jika suami ngajak gituan juga gak boleh nolak Buk. Ibu tertawa mendengar perkataan Anna. Ya jelas nak, bahkan malaikat akan melaknat istri hingga pagi jika kita menolak ajakan suami. Gitu ya Buk? Anna menggigit bibir bawahnya merasa malu bertanya soal itu. Ya sudah Anna tutup dulu ya Buk, Tito salam Anna sama bapak. Assalamualaikum. Anna mematikan panggilan setelah mendengar jawaban salam dari ibunya. Huf. Anna menghela nafas kasar, saat hendak bangkit seseorang datang membuatnya duduk kembali. Hi. Bang Rama, Anna kaget Rama yang tiba datang. Nah, bisakah gue mendapat jawabannya sekarang? Rama duduk bersebelahan dengan Anna. Jawaban apa bang? Sebenarnya Anna paham apa maksud Rama, hanya saja ia pura-pura lupa. Jawaban soal gue yang minta lo jadi pacar gue. Anna sangat bingung apa yang akan ia jawab. Nah, Rama menggenggam jemari tangan Anna. Gue cinta sama lo mau kan jadi pacar gue? Gue janji gue akan ngebahagiain lo nah, gue mau nikahin lo saat gue lulus kuliah nanti. Genggaman Rama semakin kuat seakan takut tangan Anna akan terlepas dari genggamannya. Tapi bang, aku sudah menikah. Anna menarik tangannya dari genggaman tangan Rama. Tapi pernikahan kalian terpaksa, kalian tidak saling mencintai kan? Maka itu berpisahlah dengannya dan gue akan membahagiakan Lona. Rama menatap Anna yang menunduk. Anna bangkit dari duduknya dan melangkah 2 langkah, ia menarik nafas sebelum menjawab pertanyaan Rama. Pernikahan adalah hal sakral yang menyatukan 2 insan dan tidak baik mempermainkannya. Perceraian memang diperbolehkan namun hal yang dibenci oleh Allah. Anna menjawab tanpa menoleh Rama yang masih duduk di belakang. Jadi maksudmu? Rama tahu maksud Anna sebenarnya tidak bisa untuk bercerai dengan suaminya. Anna berbalik menghadap Rama. Sebelumnya aku minta maaf bang, kami memang nikah karena terpaksa, tapi sejauh ini pernikahan kami ini tidaklah buruk. Dan semakin hari aku menyukai pernikahan ini. Apa kamu mencintainya? Tanya Rama dengan gemuruh di dadanya karena tidak akan sanggup mendengar jika jawaban Anna nantinya iya. Anna menggigit bibir bawahnya sambil menunduk, kemudian ia mengangguk sebagai jawabannya kepada Rama. Dek. Hati Rama seketika hancur mengetahui jika orang yang dicintainya ternyata mencintai orang lain, lebih tepatnya suaminya. Sebenarnya ia salah karena mencintai istri orang, namun hati dan perasaan tidak dapat memilih kepada siapa mereka akan mencinta. Baiklah, makasih buat semuanya. Mungkin ini terakhir kali kita bertemu, gue ucapin selamat tinggal nah. Rama pergi meninggalkan Anna. Maafin aku Bang Rama. Anna memandangi punggung Rama yang berjalan semakin jauh. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, Anna masih berguling ke kanan dan ke kiri tidak bisa tidur, ia masih kepikiran dengan Rama siang tadi. Bang Rama marah gak ya? Tapi aku gak bisa nerima dia, aku sudah memiliki Mas Stefan. Apa setelah ini Bang Rama gak mau temenan lagi sama aku? Monolognya dalam hati,
ia melihat ponselnya tidak ada notif pesan dari Stefan sama sekali. Biasanya Stefan akan mengirimkannya pesan untuk menanyakan apakah sudah makan, apa yang dilakukan, ucapan semangat belajar juga ucapan selamat tidur. Walau hanya pesan singkat seperti itu namun membuat Anna merasa diperhatikan. Tapi seharian ini Stefan tidak mengirimkan pesan sama sekali. Mas Stefan kok gak ada ngirim pesan sih? Apa dia marah ya? Kira-kira dia lagi ngapain sekarang? Apa dia sudah tidur? Monolognya lagi. Tahu pusing. Anna menggusar rambutnya pusing memikirkannya dan itu membuat tenggorokannya kering. Ia turun dari tempat tidur kemudian pergi ke dapur untuk mengambil air. Anna membuka kulkas dan mengambil sebotol air dingin kemudian meneguknya hingga habis setengah. Leganya. Saat hendak meletakkan kembali botol ke dalam kulkas, ia dikagetkan dengan dehem garis bawaan seseorang membuat botol yang ia pegang lepas dan jatuh menimpa kakinya. Au, ringis Anna saat kakinya ditimpa botol. Syukur saja botolnya bukan kaca, jika tidak kakinya pasti akan kena pecahan kaca. Kau tidak apa-apa? Stefan langsung menghampiri Anna yang duduk mengelus kakinya. Mas, baru pulang? Bukannya menjawab, ia malah kembali bertanya saat melihat Stefan masih mengenakan pakaian kantor saat tadi pagi. Stefan hanya berdehem menjawab. Stefan mengangkat kaki Anna di atas pangkuannya kemudian meniup kaki Anna yang nampak kebiruan. Anna terperangah melihatnya, hatinya bergetar melihat Stefan mengelus dan meniup kakinya dengan lembut. Sudah mas, udah baikan kok. Anna menarik kakinya merasa tidak sopan kakinya berada di atas pangkuan Stefan. Mas sudah makan? Atau mau dibuatkan teh hangat? Tanyanya sedikit gugup karena ditatap Stefan seperti itu. Stefan memperhatikan bibir pink Anna yang sedang bicara. Menurutnya sangat seksi dan ingin melahapnya. Ia pun memulai aksinya dan Anna hanya diam pasrah menerima sentuhan Stefan. Cukup lama mereka dalam adegan memabukkan itu kemudian Stefan melepaskan karena pasokan oksigen mereka habis. Stefan menatap Anna sayu dengan gairah yang sudah bangkit. Kemudian ia menggendong Anna ala bridal menaiki tangga dan membawanya ke kamarnya. Ia meletakkan Anna di ranjang king size-nya kemudian mengukungnya. Anna hanya diam memandangi Stefan dengan pandangan yang sulit diartikan. Stefan memandangi Anna, dan kini mata mereka saling beradu dengan nafas yang memburu. Sayang, bolehkah? Tanya Stefan dengan suara serak. Ia sangat tersiksa di posisi sekarang, ingin rasanya ia langsung memasuki Anna namun ia tidak ingin istrinya marah dan kecewa. Anna hanya mengangguk. Ia juga setuju jika Stefan akan melakukannya malam ini. Sebagai istri ia tidak mau membuat suaminya tersiksa dengan kebutuhannya. Selain itu ia juga menginginkan lebih dari sentuhan ini. Ia ingin mereguk kenikmatan surga dunia bersama Stefan suaminya. Mata Stefan berbinar dengan persetujuan Anna. Tanpa berlama lagi ia kembali menyerang Anna. Entah kapan dan bagaimana kini mereka sudah nauket tanpa mengenakan sehelai benang pun. Stefan menarik selimut menutupi tubuh mereka kemudian bersiap memulai penyatuannya. Dan bayangin aja dan lanjutkan saja travelingnya sendiri ya. Otor pusing. Anna terbangun dan melihat jam di atas nakas sudah pukul 4 pagi. Sesaat ia kaget karena tidur dalam pelukan Stefan juga tanpa busana, kemudian ia tersenyum mengingat malam indah yang mereka lakukan semalam. Akhirnya ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai istri yang sesungguhnya bagi Stefan. Ia memandangi wajah Stefan yang masih terlelap tidur. Kalau tidur begini kau sangat manis mas. Gumamnya pelan. Memang wajah Stefan saat tidur sangat manis. Tidak datar dan dingin seperti saat ia terjaga. Ia melepaskan tangan Stefan yang melingkar di tubuhnya. Dengan pelan ia bangun dan bangkit dari tempat tidur. Aus!
Ringisnya merasakan sakit dan ngilu area intinya, rasanya sangat sakit dan tak sanggup untuk jalan, namun ia paksakan untuk bangun dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, ia ingin kembali ke kamarnya. Anna menyembulkan kepalanya dari pintu melihat keadaan apakah aman. Merasa aman baru ia melangkah keluar kamar Stefan dan masuk ke kamarnya. Di kamarnya ia membaringkan tubuhnya sebentar sembari menunggu azan subuh. Seperti biasa Anna melakukan tugasnya bebersih rumah. Pergerakannya begitu pelan karena ulah Stefan semalam. Teh Mina yang melihat Anna berjalan aneh seperti itu membuatnya tidak tahan ingin bertanya. "Anna, kenapa jalanmu seperti itu?" tanya Teh Mina heran melihat Anna berjalan seperti pinguin. "Ini Teh, kakiku sakit karena terjatuh di kamar mandi tadi." "Bohong Anna." "Ya Allah Gusti. Kenapa bisa jatuh?" Teh Mina nampak khawatir. "Kamu duduk saja Nah, biar Teteh yang kerjakan." Teh Mina mengambil kain pel dari Anna. "Gak apa-apa Teh, aku bisa kok." "Sudah, jangan ngegaris bawah bantah. Sana." Mau tak mau Anna menuruti Teh Mina. Ia sangat merasa tidak enak dengan Teh Mina, padahal ia sudah berbohong. Matahari sudah menampakkan dirinya, namun Stefan masih betah dalam tidurnya. Mendengar pintu kamarnya diketok membuat ia terbangun. Teh Mina mengetok pintu Stefan memberitahu jika sarapan sudah siap. Bukan Anna yang membangunkan karena keadaannya tidak memungkinkan untuk menaiki tangga. Stefan mengerjapkan matanya menetralkan penglihatannya. Pandangan langsung tertuju di sebelahnya, namun ia tidak mendapati Anna di sana. "Sayang," panggilnya sambil meneliti kamarnya. "Apa semalam hanya mimpi?" gumamnya berpikir. Kemudian ia menyingkap selimutnya untuk bangun. Matanya fokus tertuju pada sebuah noda merah di spraynya. Seketika ia tersenyum dan bayangan malam itu pun terlintas di ingatannya. Malam indah bersama Anna yang dinantikannya, dan sekarang Anna sudah menjadi istrinya seutuhnya. "Ternyata bukan mimpi," ucapnya tersenyum bahagia.